Belum keluar ya. Baik, sambil jalan untuk membuka infokusnya, kita mulai taklim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa membasahi lidah dan lisan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita semua, Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat satu sistem kehidupan buat kita semua, di mana tugas kita adalah mentaati apa yang telah Allah atur buat kita. Jadi Allah semata-mata ketika membuat aturan bukan untuk mempersulit kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat ketentuan, maka ketentuan yang Allah tetapkan kita bukan untuk menyusahkan kita, tapi semata-mata semua itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, jamaah sekalian, salah satu yang Allah telah tetapkan untuk kita semua adalah terkait dengan transaksi, ya, masalah jual beli dan lain sebagainya di dalam fikih muamalah, di dalam hubungan kita interaksi dengan sesama manusia, ya. Jadi hubungan dengan Allah itu sudah diatur, hubungan dengan sesama manusia juga sudah diatur. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terkait tentang masalah jual beli, ya. Jual beli ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menegaskan
wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagaimana cara kita melakukan transaksi, melakukan pertukaran barang ya dengan cara berjual beli, dan Allah mengharamkan yang disebut dengan riba. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini karena kita sudah membahas tentang jual belinya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan jual beli online-nya. Ya, jadi kalau kita lihat jual beli itu ada yang sifatnya offline, ya, ada tukang dagang, ya, ada yang pembeli barang. Ketika ketemu ini maka disebut dengan jual beli biasa, ya, ketemu dalam salah satu tempat. Kita butuh gula, kita ke warung, ya, kemudian kita membeli gula, gulanya dikasih kepada kita, kemudian uangnya kita serahkan. Ini salah satu bentuk transaksi yang seperti biasa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa jual beli ini Allah perintahkan kepada kita sebagai bentuk pengganti dari transaksi ribawi yang terjadi pada masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai kemudian orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu mengatakan innamal bai'u mislur riba. Oh, ternyata jual beli itu sama aja kok dengan transaksi ribawi itu. Nah, sikap syubhat ini ya itu selalu dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Sampai ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada pun mereka mengatakan, oh jual beli itu sama juga ya, ada keuntungan yang diambil, ada keuntungan yang dikenakan, ada margin gitu. Kalau begitu sama aja dong dengan transaksi ribawi. Gitu. Padahal jelas sangat berbeda antara transaksi ribawi dengan transaksi jual beli. Nah, Bapak Ibu sekalian, para ulama itu ketika membahas sesuatu pasti menetapkan terlebih dahulu terkait dengan definisinya. Sampai dalam ilmu mantik itu kita diajarkan bagaimana membuat sebuah definisi, sebuah ta'rif. Definisi atau ta'rif ini harus dijelaskan untuk membatasi pembahasan. Jadi kalau kita membahas tentang sholat, definisi atau ta'rif sholat itu apa sih? Sholat secara lugatan, secara bahasa adalah doa itu. Tapi apakah dengan doa itu kita cukup tidak perlu melakukan sholat lagi? Belum, karena itu baru definisi sholat dari sisi bahasa. Makanya ada definisi sholat terkait dengan bagaimana secara istilah, secara syar'i sholat itu ditakrifkan atau didefinisikan, yaitu gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, dengan gerakan yang khusus itu yang dimaksud dengan sholat. Begitu juga dengan puasa, dengan saum, ya. Saum itu apa? Secara bahasa ada takrifnya dan secara syar'i pun ada definisinya. Nah, begitu juga dengan jual beli. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian buka yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu di sana disebutkan jual beli itu adalah persetujuan saling mengikat. Jadi ada persetujuan saling mengikat antara siapa? Antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, ya. Jadi ada pihak yang nanti menyiapkan barang, menyediakan aset untuk ditransaksikan, dengan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Nah, itu definisi jual beli di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah muncul juga, Pak. Ya. Ini kalau kita lihat jual beli di Kamus Bahasa Indonesia ya, KBBI. Jadi ada
persetujuan saling mengikat. Ya. Jadi sama-sama menyetujui atas barang yang ditransaksikan. Ya, sifatnya nanti mengikat. Ya. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, maka harus disepakati oleh para pihaknya. Makanya antara penjual yang menyediakan barang, ya, ini sebagai pihak pertama, dan ada pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Nah, tapi ini belum lengkap sebetulnya definisi ini. Makanya kalau kita lihat nanti di fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, itu akan lebih lengkap definisinya terkait dengan jual beli ini. Apa yang disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 110 terkait dengan baik jual beli ini, disebutkan bahwasanya akad jual beli adalah akad antara penjual. Ya, penjual itu di dalam fikih disebut dengan al-bai'. Ya, transaksinya disebut dengan al-bai'. Ya, al-bai'un itu penjual, al-bai' jualannya, transaksinya disebut bai'. Jadi ada akad itu sesuatu yang mengikat. Tadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah disebutkan. Ya. Kemudian ada pembeli yang dalam fikih disebut dengan al-mushtari. Ya. Ya, pembeli itu istilahnya adalah al-mushtari. Ya. Ada teman saya namanya Ali Mustari, Pak. Berarti Ali tukang beli, tukang jajan ya. Nah, jadi kalau namain anak harus tahu artinya tuh. Ali al-Mustari, berarti Ali tukang belanja. Demen belanja deh, demen beli, demen borong barang itu. Nah, jadi pembeli al-Mustari, ada si penjual bai dan ada al-Mustari, orang yang yang membeli. Nah, inilah yang dalam rukun akad itu harus ada antara si penjual dengan si pembeli. Para pihaknya ini mesti lengkap. Jangan sampai penjualnya ada tapi pembelinya fiktif. Ya, kalau penjual ada pembelinya fiktif, berarti transaksinya bisa batal. Tuh. Baik nanti jual belinya offline maupun online, maka dua rukun ini harus ada, penjual dan pembeli. Penjualnya fiktif, pembelinya ada, itu juga bisa membatalkan transaksinya. Ya. Nah, kemudian ya, akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan. Jadi kalau kita sudah perjualbelikan, misalnya air mineral ini, ya saya sebagai penjual, Ustadz Surya sebagai pembeli. Maka ketika transaksi, Ustadz saya jual nih airnya 500 rupiah ke Ustadz ya. Ustadz Surya menyerahkan uangnya 500 rupiah ke saya. Maka ketika barangnya sudah pindah, maka kepemilikannya pun sudah ikut berpindah juga. Ya. Apa yang dipindahkan? Yang dipindahkan adalah barang. Nah, barang ini kalau di dalam ilmu fikih ada dua jenis, Pak. Ada yang disebut mabi. Mabi itu sesuatu yang ada bentuknya. Ya. Kalau dalam bahasa kitanya itu disebut dengan tangible asset. Ya, jadi ada barangnya kelihatan, bisa dipegang, bisa dipindah tangankan. Itu yang tangible asset. Ya. Ada yang disebut dengan musman. Dia bentuknya nggak kelihatan, tapi punya nilai. Gitu. Kalau ini disebut dengan mabi. Ada barangnya nggak? Ada. Bisa dilihat kan? Bisa dipindah tangankan? Bisa. Tapi ada yang disebut dengan musman. Musman itu kalau Ustadz Surya misalnya pensiun dini, dapat uang pesangon. Ya, beliau kan pasti kalau dapat pesangon tuh nggak akan kerja lagi di perusahaan itu kan. Pesangonnya gede, alhamdulillah nih. Mau bikin apa ya? Kayaknya buka kebab itu bagus lah gitu. Ya, Ustadz Surya nggak punya keahlian di kebab, tapi ada orang lain yang menyediakan franchise untuk membuka bisnis kebab gitu. Nah, merek dagang kebab ini yang disebut dengan musman. Ada kebab misalnya namanya Baba Rafi kan gitu ya. Kebab Baba Rafi itu disebut dengan musman.
Ya. Sesuatu yang punya nilai tapi tidak ada bentuknya gitu. Tapi dia bisa dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Ya. Ibu-ibu misalnya bikin kue bolu, enak rasanya, kemudian dikasih nama kue bolu itu kue bolu halawah misalnya. Nah, karena kue bolunya enak dan laku, akhirnya nama al-halawahnya itu didaftarkan, dipatenkan. Nah, apakah ketika ada orang pakai nama kue bolu al-halawah itu bisa dituntut atau enggak? Bisa, ya. Karena nama al-halawahnya itu sudah dipatenkan sebagai milik ibu tadi yang memproduksi kue bolu. Ya. Dulu ada teman saya itu usahanya konveksi, Pak. Konveksinya itu ada di Tambun sama di belakang ITC Cempaka Mas. Dia memproduksi pakaian garment gitu. Nah, supaya baju yang diproduksi dan celana baju yang diproduksi itu punya nilai, dia akhirnya membeli merek dagang namanya Lois dari Spanyol. Jadi merek dagang Loisnya itu dibeli untuk ditempelkan di baju yang dia buat, di celana yang dia buat. Bapak Ibu masih ada yang tahu kan ya merek Lois ya? Ya. Nah, itu di Indonesia tuh diproduksinya oleh teman saya. Ya, jadi orang tuanya sudah mulai bisnis itu dan dia beli merek dagangnya itu dari Spanyol. Ya, jadi bukan buatan Spanyol asli, Pak. Yang buatan Spanyol aslinya itu cuman mereknya yang ditempel itu aja tuh. Dia beli gitu. Nah, Lois itu yang disebut dengan musman. Sesuatu yang punya nilai. Ya. Kita ambil lagi merek misalnya Minimarket 212 misalnya. Minimarket 212, Indomaret, Alfamaret dan lain sebagainya. Ya, ketika kita beli merek dagang itu disebut dengan musman. Ya. Karena barangnya nggak bisa dipegang gitu, tapi namanya ada dan mempunyai nilai. Ya. Ini yang dalam syariah dibedakan antara mabi dengan musman. Ya. Dan kedua-duanya itu bisa dijadikan sebagai objek dagang, bisa diperjualbelikan. Tuh. Ya. Dan juga mengandung harga, ada saman. Kenapa disebut musman? Karena dia ada samannya, ada harganya, ada nilainya. Nah, makanya dalam transaksi tadi yang tiga ini nggak bisa dihilangkan. Ini wajib kudu harus ada. Ya, kalau kita jualan, pelaku akadnya, penjual dan pembelinya harus ada, objek akadnya yang disebut tadi mabi, yang disebut dengan musman itu harus ada. Termasuk yang masuk dalam kategori musman itu saham. Ya. Saham itu kan nggak kelihatan, apalagi sekarang nggak pakai paper lagi, tapi pakai paperless. Ya, kita buka aplikasi, jual belinya di aplikasi itu. Ya, pemindahan kepemilikan sahamnya. Udah nggak di print lagi kayak dulu gitu. Sekarang sudah paperless semua, bentuknya digital. Ya. Nah, kemudian objek akad tadi ya, ada mabi dan ada musman. Kemudian ada saman, ada harga dan nilainya, itu yang masuk dengan dalam ijab qabul. Ya. Nah, ini tiga ini harus tetap ada, tidak boleh hilang di dalam transaksi kita. Ya. Misalkan saya butuh gula, ya, butuh gula 1 kilo, saya ke toko, ke warung, beli gula. Ternyata pada saat penyerahan gula yang dikasih itu bukan gula, yang dikasih tepung terigu misalnya. Ada kesalahan di dalam penyerahan objek akad itu. Nah, ketika kesalahannya itu disengaja untuk menipu, maka transaksinya tidak sah. Ya. Sama seperti misalnya kita transaksi online, yang kita pesen karpet, Pak, harganya harga karpet. Tapi ketika datang motifnya sama, ya, tapi ukurannya berbeda, bukan karpet yang datang tapi keset. Kira-kira transaksinya sah nggak? Yang dipesan karpet, yang datang keset, itu kan jelas kan beda ya. Dari segi ukuran aja udah beda tuh.
Maka pada saat tujuannya untuk menipu, pada saat melakukan iklan, campaign, ya, untuk menipu, maka transaksinya otomatis menjadi batal. Ya, karena ada unsur penipuan di situ, ada unsur gish, ya. Ini tidak boleh. Nah, paling tidak inilah tiga hal ini yang harus ada di dalam transaksi. Ya, baik yang jualan kopiah di sana juga ini tiga-tiganya harus ada nih. Yang kita jualan kopiah, jualan gamis, jualan apalagi sorban misalnya, maka pembeli dan penjualnya harus ada, objek akadnya, barangnya, baik itu yang berbentuk maupun yang bernilai, ya, atau sigotnya, ijab kabulnya harus ada. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam transaksi itu dilakukan dengan saling ridho, sukarela, ya. Antarodin minkum, ada unsur keridoan, bukan paksaan. Kita kan kalau beli dipaksa nggak enak, Pak, ya. Pernah ngalamin nggak? Pasti pernah, ya. Makanya kita paling nggak nyaman kalau ke toko itu petugasnya ngikutin terus gitu. Ada juga yang jualan misalnya SPG, kita lagi makan di mana ada SPG, itu nawarnya maksa banget karena ada yang itu, ya, maksa. Maka transaksi yang diikuti dengan keterpaksaan itu bisa menyebabkan transaksinya tidak sah. Ada yang kadang nawarin, Pak, saya lagi kuliah kerja nyata KKN, disuruh jualan, tolong bantuin beli dong Pak, gitu. Kan ada yang begitu juga tuh, ya. Maka unsur antarodinnya hilang ketika kita terpaksa untuk membeli barang yang ditawarkan, ya. Apalagi kalau di kaki lima yang memang dia sudah kerjasama dengan teman-temannya tuh, ya. Itu suka terjadi kan. Dulu saya waktu SMA kejadian itu di mana, lapangan Jenderal Urip, ya. Kalau kita muter dari Jatinegara yang ujungnya gereja tuh, ya, sebelah sononya kan masih ada lapangan. Sekarang tukang jualan ikan kalau nggak salah sekarang tuh, ya. Tukang jualan ikan hias, kita muter dari Jatinegara putar balik ke Jatinegara lagi. Dan dulu itu banyak pedagang kaki lima, ya. Kalau kita nggak tahu celahnya, ya bisa jadi kita kepaksa pada saat belinya. Nah, kemudian yang kedua dalam syarat jual beli itu objeknya harus milik kita, bukan milik orang lain. Kalaupun milik orang lain, kita diizinkan untuk menjualkan barang tersebut, ya. Jadi kenapa dropship itu terlarang? Ya, karena dropship itu yang menjualankan belum dapat izin dari yang punya barangnya. Gitu. Biasanya kalau orang yang pakai sistem dropship itu cuma nyomot iklannya. Nyomot iklannya, jualan, misalnya jualan jam, jualan sepatu, sistemnya dropship. Ya, dia jualin barang orang tapi nggak minta izin sama yang punya barang. Ya. Salah satu poin yang harus dipenuhi dalam transaksi itu, kalau kita nggak punya barang, itu kita mendapatkan izin dari si pemilik barang untuk kita jualkan. Ya. Ada orang mau jualan rumah, gitu kan? Rumahnya tapi punya orang. Ya, yang punya rumah nggak ngizinin kalau kita jualin rumah dia. Maka pada saat kita nawarkan ke orang lain, belum ada izin dari si pemilik rumahnya, maka ketika nanti terjadi jual beli, kita tidak sah. Tapi kalau kita diizinkan, Ustaz Surya tolong dong jualin rumah saya, gitu, ya. Maka nanti berapa harganya misalnya, disetujui, disepakati harga jualnya sekian. Ustaz Surya walaupun belum punya rumah, tapi saya sebagai pemilik rumah udah mengizinkan beliau untuk menjualkan rumah saya. Itu diperbolehkan, ya. Karena apa? Karena dalam Islam itu butuh kepastian, Pak. Kalau orang yang jualannya dengan sistem dropship, saya pernah nyoba, ya. Pernah nyoba beli dengan orang yang jualan sistemnya dropship. Ternyata apa yang saya terima itu tidak sesuai dengan yang saya pesan. Nah, ketika mengembalikan barang, yang jualan itu agak kerepotan. Dia bilang, nanti Pak, saya bilang dulu sama yang punyanya ya, gitu. Karena dia bukan yang punya, tapi dia menjualankan barang-barang tanpa izin si pemilik barangnya. Nah, ini yang dalam hadis Nabi disebutkan, la tabi ma laisa laka inda. Jangan memperjualbelikan sesuatu yang kita tidak miliki. Ya. Kenapa? Karena Islam pengen ada kepastian nih.
Kalau nanti ada cacat, ada barang yang reject dan lain sebagainya, maka itu perlu dipertimbangkan supaya tidak ada perselisihan. Ya. Dulu Rasulullah SAW dagang ke Syam itu setelah mendapatkan izin dari ownernya. Siapa ownernya dagangan Rasulullah? Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau sebagai ownernya menyediakan barang. Rasulullah SAW diminta untuk menjualkan barang dagangannya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin. Rasulullah sudah dikasih izin, Muhammad ini barang dagangan tolong dijualkan, dan Rasulullah SAW amanah menjalankan kepercayaan itu. Ya, jadi kalau ada barang yang cacat, tapi ada yang minat, disampaikan, Bapak Ibu mohon maaf ya, ini barangnya ada sedikit retak gitu. Kalau Bapak mau beli mangga silahkan. Kalau juga nggak apa-apa, tapi kalau mau beli saya bisa kurangin harganya karena ada cacatnya, ada retak sedikit gitu. Ya, ada gompal misalnya. Nah itu pedagang yang amanah selalu menyampaikan kondisi barang yang diperjualbelikan. Nah, itu masuk pembahasan nomor 3 tuh, transaksi jual beli dilakukan secara jujur, ya. Karena bisa jadi orang ketika melakukan transaksi menyembunyikan cacatnya gitu. Tapi kemudian kita juga jangan mancing-mancing pedagang buat bohong, Pak. Kadang ibu-ibu nih Bu ya, kita kadang suka membuat pedagang itu dilema. Udah tahu jualan jeruk Pak, ditanya, Bang manis nggak Bang? Tukang jeruknya tahu nggak? Jeruk yang dijual itu manis apa nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Nanti kalau dibilang manis, dia ternyata asem, dibilang bohong kan? Besokannya pas balik lagi, Bang kok jeruknya asem gitu? Ya, dia kan nggak nyobain. Kalau dibilang asem nggak jadi dibeli kan gitu. Dramatis buat tukang dagang itu. Ya, jangan kemudian kita memancing pedagang itu untuk bohong. Tapi kita akan tahu tuh jeruk yang manis yang mana sih, yang ada sepet-sepetnya, ada asem-asemnya kayak mana, yang asem banget seperti apa. Ya. Biasanya tukang di samping tukang dagang juga tahu jenis-jenis yang tadi itu, biasanya pembeli juga tahu kan gitu. Ya. Nah ini si penjual mau pembeli harus jujur di dalam melakukan transaksinya. Kemudian objek yang diperjualbelikan juga harus halal, ya, dan dapat diserah terimakan. Bapak Ibu sekalian, kemudian syarat penjual dan pembeli itu adanya ahliyah, ya, ada ahliyah. Ahliyah itu bahasa kitanya adalah kecakapan. Ya. Ada ahliyatul wujub, ada ahliyatul ada. Ya, jadi ada orang yang bisa melakukan penerimaan kewajiban dan hak, dan ada yang bisa melakukan kewajiban dan haknya. Nah, siapa yang boleh melakukan ini? Dalam fikih itu ada yang disebut dengan saksiyah tobi'iyah. Saksiyah tobi'iyah siapa? Orangnya, personnya. Jadi saya Ustaz Surya itu bisa melakukan transaksi, ya, karena disebut dengan saksiyah tobi'iyah. Ya. Di samping orang, diperbolehkan juga yang berjualan itu lembaganya atau perusahaannya. Itu yang disebut dengan saksiyah i'tibariyah di dalam fikih. Ya, kalau kita punya perusahaan, misalnya punya toko, ya, toko halawah misalnya. Ya. Tokonya itu boleh melakukan jual beli nggak? Boleh. Dalam fikih itu yang disebut dengan saksiyah i'tibariyah. Jadi ada PT-nya, ada perusahaannya melakukan jual beli. Nah, ahliyatul ada ini harus dilakukan oleh orang yang sempurna, ya, kamilah. Dia punya kemampuan untuk mentamyiz, membedakan. Jadi bukan sekedar balik, ya, kecakapan hukumnya itu bisa jadi orang itu balik tapi tidak tamyiz. Bisa jadi orang itu sudah balik, cukup usianya, tapi dia tidak bisa membedakan, ya, di dalam melakukan transaksi. Maka ahliyah kecakapan hukum itu harus dimiliki oleh orang yang balik dan juga punya kemampuan untuk membedakan. Kemudian yang selanjutnya,
Nah, tadi masuk ke ke permintaan izin. Ini dalam fikih disebut dengan wilayah atau kewenangan, ya, atau kuasa. Nah, ini ada wilayah, nantinya wilayah asliyah, ada yang wilayah niyabiyah. Kalau kita punya barang sendiri, maka kita sudah punya yang namanya kewenangan asliyah. Kenapa? Karena barangnya punya kita, punya saya sendiri ketika saya memperjualbelikan. Tapi kalau kita nggak punya barangnya, maka yang diperlukan adalah wilayah niyabiyahnya, mendapatkan kewenangan kuasa untuk menjualkan. Ya. Dropship tadi kenapa nggak boleh? Karena barangnya belum ada kewenangan kuasa. Ya, kalau air ini punya Ustaz Surya, ketika saya mau jual, saya harus dapat izin dulu, ya, supaya wilayah niyabiyahnya, kuasa itu diserahkan ke saya untuk menjual air ini. Itu harus dilakukan terkait dengan kepemilikan barang. Nah, ini contoh kasus, Pak. Contoh kasus misalnya di salah satu keluarga itu mendapatkan warisan, ya. Anggaplah sudah ada pembagian, ya. Si mayit meninggalkan anak namanya Arif, Ahmad, dan Dina. Jadi dia punya 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan, ya. Nah, kemudian ini kan satu rumah nih, satu rumah, tapi menjadi harta warisan yang bisa yang harus dibagi kepada 3 orang anak ini misalnya. Ada Arif, ada Ahmad, dan ada Dina. Bagian masing-masingnya sudah jelas, ya. Si Ahmad dapat berapa, si Arif dapat berapa, dan si Dina dapat berapa. Nah, kemudian ketika misalnya Ahmad diminta oleh Arif, oleh abangnya, dan juga oleh Dina adiknya untuk menjual rumah warisan itu. Kira-kira Ahmad bisa menjual rumah warisan ini nggak, Pak? Bisa nggak si Ahmad menjual rumah warisan yang masing-masing sudah ada angkanya? Bagian masing-masing, si Arif punya, si Ahmad punya, dan si Dina punya bagiannya. Tapi ketika Ahmad mau menjual rumah ini, bisa nggak Ahmad menjual sendiri rumah itu? Memungkinkan nggak? Tidak memungkinkan kalau dia belum mendapatkan wilayah niyabiyah, tidak punya kuasa. Makanya nanti dibuat surat kuasa. Saya, Arif, mengkuasakan kepada adik saya Ahmad untuk menjual rumah. Dina juga demikian. Saya, Dina, mengkuasakan kepada Ahmad, kakak saya, ya, dengan data misalnya NIK sekian untuk menjualkan rumah ini. Jadi Ahmad itu sudah mendapatkan wilayah niyabiyah, sudah mendapatkan kuasa untuk menjualkan barang dagangan itu. Ya. Nah, begitu juga dalam hal-hal yang lain ketika kita belum mempunyai barang sendiri untuk transaksi. Bapak Ibu sekalian, di fatwa Dewan Syariah Nasional juga sudah jelas itu, ya, terkait dengan musman atau mabi'nya, ya. Di mana musman dan mabi ini bisa menjadi objek dalam transaksi jual beli. Ya, itu juga dijelaskan oleh fatwa MUI, ya. Majelis Ulama Indonesia, Biro Fatwanya sudah mengeluarkan bahwasanya hak kekayaan intelektual itu bisa menjadi objek dalam transaksi sebagai ma'qud alaihnya, ya. Nah, ini yang masuk nanti dalam tangible asset dan intangible asset. Jadi ada yang berbentuk dan tidak berbentuk. Nah, ini contohnya Bapak Ibu nih, ya. Kalau intangible asset itu kita punya rumah, punya apartemen, punya ruko, itu disebut dengan tangible asset. Ya, ada properti masuknya. Kendaraan, kita punya mobil truk, ya, mobil dam untuk truk, kemudian kita punya mobil pribadi, itu masuknya tangible asset. Kita punya perusahaan, di perusahaan itu ada mesin untuk menjalankan bisnisnya, maka mesin itu
masuk dalam tangible asset. Begitu juga barang-barang lainnya. Ya. Tapi kalau misalnya kita menciptakan sesuatu, ya, maka kekayaan intelektual itu, ya, atau hak ciptanya setelah dipatenkan itu menjadi intangible asset. Ya. Merek dagang juga demikian. Ya, merek dagang itu banyak ya. Merek sepatu, ya, merek yang kita produksi. Makanya kalau kita punya karya, memproduksi barang, kemudian kita kasih nama tertentu, sebaiknya itu dipatenkan, sehingga tidak ada pihak lain yang bisa mencuri atau mengambil merek dagangnya. Ya, termasuk hak cipta itu. Saya dulu waktu kuliah itu, kadang ketika tahun ajaran baru, itu nggak ada uang untuk beli diktat gitu, untuk beli muqarrar. Ya, biasanya kalau mahasiswa itu kan kalau nggak punya uang, biasanya motokopi, Pak. Ya, motokopi. Nah, untuk motokopi itu kan berarti kita mengambil hak ciptanya dosen kan. Dosen udah bikin buku, udah bikin diktat, udah nyetak untuk dijual. Oh, ternyata mahasiswanya nggak beli buku yang dia cetak gitu. Tapi justru motokopi. Boleh nggak kita motokopi buku dosen yang punya hak cipta? Tidak diperbolehkan, kecuali kita mendapatkan izin. Makanya ketika kita nggak punya uang, pengen, itu terutama kejadian di tahun 97-98 ketika krisis ya. Banyak mahasiswa yang pada pulang tuh karena orang tuanya nggak mampu lagi kirim uang dari Indonesia, karena mungkin nggak dapat beasiswa juga itu. Nah, tapi untuk beli buku, beli muqarrar, beli diktat itu ada juga kita yang nggak mampu, akhirnya diizinkan oleh dosen untuk motokopi diktatnya. Ya. Begitu juga merek dagang. Ya, Louis itu tadi yang seperti teman saya beli dari Spanyol, itu termasuk merek dagang yang bisa dijadikan untuk objek transaksi jual beli. Franchise, sekarang jenis-jenis bisnis itu franchise semua rata-rata. Ya. Kalau kita lihat dagangan-dagangan yang banyak tuh, terutama kalau Ahad pagi kan, itu banyak yang franchise gitu. Ya. Saham juga demikian. Itu yang disebut dengan intangible asset. Nilainya ada, tapi kadang nggak kelihatan jenis bentuknya kayak apa. Tapi kalau diperjualbelikan bisa laku. Ya. Nah, itu hal-hal yang bisa menjadi objek dalam transaksi akad. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan dengan akad. Sekarang ini kan kita lihat sudah banyak hal yang canggih ya. Kita jual beli itu tidak mesti ke tokonya, ya, tapi bisa menggunakan alat-alat yang lain, ya, teknologi digital untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, apakah ketika kita akad harus duduk bareng satu meja atau tidak perlu? Makanya di sini kalau kita lihat ada fatwa dari Majma' Fiqih Al-Islami, ya. Transaksi di era digital itu tidak memerlukan lagi signing, tanda tangan basah gitu. Tapi dengan kita mengklik tombol yang ada di aplikasi itu, maka itu sudah menjadi tanda sah kita bertransaksi. Makanya kalau kita pesen makanan lewat GoFood, lewat Grab Food gitu kan, itu kan ketika sudah pesen muncul harganya tuh, harganya sekian, tinggal nanti diklik transfer, ya, dibayarkan. Nah, tanda mengklik itu berarti setuju dengan harga itu. Dan justru kadang ada transaksi yang offline, ya, kita melakukan transaksi langsung, tapi justru tidak sesuai dengan syariah. Contohnya apa, Pak? Kita makan di warteg misalnya. Makan di warteg. Ketika warteg itu kan teknologinya canggih, Pak ya. Main tunjuk, kumpul semua dalam satu piring. Ya. Itu canggih warteg itu. Nah, tapi ada warteg yang ketika kita klik, jadi dalam satu piring nggak dihitung berapa itu makanan yang kumpul di satu piring.
Nah ketika selesai ditanya, Bu berapa Bu? 50.000 Mas. Kaget kan, masa makanan begini aja 50.000? Kenapa? Karena ada jahalah, ada ketidaktahuan pada saat transaksi harganya nggak disebutkan. Tapi udah kadung kita makan. Pada saat bayar kita ditembak gitu, harganya mahal. Nyesel nggak? Nyesel Pak ya? Kadang di tempat-tempat wisata kan gitu, kita beli mie nih, mie gelas, pok mie atau apa gitu. Ternyata ketika bayar tanya berapa? 25.000. Wih mahal amat, padahal di sana cuman 10.000. Nah, maka mengetahui harga itu bagian dari rukun dalam transaksi dan harus tahu. Ya, sebelum kita beli tanya dulu harganya berapa. Ya, ada orang yang tahu-tahu ngambil minum, nggak taunya harga minuman botol mineralnya itu mahal banget gitu. Ya. Di beberapa rumah makan ada yang seperti itu. Saya pernah nyoba tuh, ya di rumah makan Arab itu, ya Arab food, air mineral yang di botol itu yang 600 ml itu udah dibuka diminum, ternyata harganya 25.000 Pak. Satu botol itu. Nyesel, iya nyesel. Berarti kan transaksinya ada yang salah tuh ya. Itu. Di situ juga tidak ada daftar harganya. Maka ketika kita transaksi, mengetahui harga itu adalah salah satu yang harus kita ketahui. Nah dalam transaksi modern ya baik itu kita transaksinya online maupun yang tidak online, maka ketiga hal tadi wajib adanya dan harus ada ya. Penjual pembelinya, barangnya, kemudian juga ijab qabulnya yang ditandai dengan kita mengklik tombol yang sudah disediakan oleh si marketplace itu. Nah ini fatwa Majma' Fikih di Jeddah membolehkan kita transaksi menggunakan alat-alat bantu sebagai transaksi digital atau elektronik. Nah, sebetulnya kayak penjualan dengan mekanisme COD itu sudah lama juga dilakukan ya. Kita dulu itu ketika misalnya butuh barang, kita telepon tokonya, Pak saya butuh beras seliter, telur sekilo misalnya, tolong diantar ya. Gitu. Itu online bukan? Online kan? Jual belinya online. Ketika kita pesan ke toko yang ada di blok sebelah misalnya, saya mau beli beras mereknya ini 1 liter, gula sekilo, telur sekilo misalnya, harganya berapa? Nanti bayarnya di rumah. Bayar di rumah ini kan COD, ya, cash on delivery. Pada saat barangnya sampai kita bayar. Gitu. Nah, jadi memang tidak dibedakan antara transaksi yang sifatnya offline maupun online, ya, semuanya harus terpenuhi rukun yang 3 tadi. Ada para pihaknya, ada objeknya, dan kemudian ada ijab qabulnya. Kalau salah satunya nggak ada dalam transaksi ini, maka transaksinya menjadi batil. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan. Ya. Ada akumulasi perhitungan. Oke. Ya. Ya, kayak kita properti dengan kendaraan bermotor itu beda Pak ya. Kalau properti biasanya kan ada penambahan nilai aset. Tapi kalau kendaraan pasti ada penyusutan nilai aset itu. Tapi yang diambil yang mana? Yang diambil adalah harga jualnya Pak. Harga jualnya. Kalau mobil ada penyusutan, oh kita belinya dulu 200 juta nih. Tapi setelah 2 tahun, mobil itu kan ada nilai penyusutannya. Ketika dijual lagi, nggak mungkin laku 200 juta. Dia hanya laku misalnya 150 juta. Berarti kan ada penyusutan nilai. Nah, mau kita pakai yang mana? Kalau kita bertahan dengan angka 200 juta, nggak bakal laku kan gitu. Karena mobil second
pasti ada penyusutan nilai itu. Nah, maka dijual dengan harga yang sesuai pada saat itu. Tapi kalau properti rumah, tanah dan lain sebagainya, harganya pasti naik kan itu. Maka yang kita jual adalah harga jual pada saat itu. Misalnya patokannya apa, NJOP misalnya. Maka nilai NJOP itu menjadi patokan dalam transaksi jual beli tanah atau jual beli rumah. Ya. Kalau penyusutan itu menjadi pertimbangan dalam pencatatan pembukuannya dalam akuntansi. Tapi dalam transaksi jual belinya kita memakai harga realnya, harga nyatanya berapa. Kalau jual belinya angsuran gitu Pak ya? Oh, itu nggak ditentukan. Jadi mengikuti mekanisme pasar Pak. Jadi berapa harga rumahnya, berapa harga mobilnya, penyusutannya, sehingga misalnya yang tadi 200 juta beli, ketika sudah 10 tahun paling cuma lakunya 90 juta gitu kan. Itu mengikuti mekanisme pasar terhadap nilai asetnya. Jadi emang nggak ada ketentuan berapa nilai aset itu bisa dipertahankan pada saat melakukan jual beli. Ya. Apa perbedaan antara lisensi? Apa perbedaannya lisensi dengan franchise? Lisensi Dengan franchise tadi. franchise. Ya, kalau lisensi kan saya belum mempelajari secara langsung, cuman kalau franchise itu kan ada orang yang membuat produk kemudian menyediakan dari A sampai Z-nya, termasuk bumbu dan racikannya gitu. Itu kalau franchise. Maka ketika dia menjual, di samping dia menjual nama merek dagangnya, dia juga menjual bahan-bahannya. Tapi kalau lisensi saya belum mempelajari, nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya cari dulu apa itu lisensi. Tapi franchise yang saya tahu itu ada orang mempunyai produksi, kemudian dia punya merek dagangnya dan juga ada peralatannya, ada standar kualitas barangnya, kemudian juga ada bahan yang diproduksinya. Itu masih ada? Sudah azan ya? Ibu-ibu, itu cukup? Nah, mudah-mudahan ini menjadi awareness buat kita ketika kita melakukan transaksi, ya. Paling tidak 3 hal itu yang harus ada di dalam transaksi kita, ya. Karena memang pedagang yang jujur itu yang yang Allah bukakan 9 pintu rezeki buat para pedagang yang jujur. Tapi konsekuensinya ketika pedagang itu melakukan kebohongan, itu pintu-pintu neraka juga sangat terbuka kemungkinan untuk dia terjeblos ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita di dalam melakukan transaksi yang memang sudah biasa kita lakukan, tapi ada hal-hal yang kadang kita lalaikan dalam transaksi ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.